Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Celia Mardiana. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu artian dari membujuk. Baiklah teman-teman, artian dari membujuk adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara tatap muka yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar pihak lain mau mendengarkan dengan sukarela kehendak seseorang tadi. Nah, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi membujuk. Apa sih itu strategi membujuk dan bagaimana cara strategi membujuk itu sendiri? Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberi 3 strategi yang biasanya umum dipakai untuk membujuk. Yang pertama itu ada kredibilitas. Kredibilitas adalah kita itu bisa dipercaya oleh pihak yang ingin kita bujuk. Jadi kita harus memiliki kredibilitas. Kemudian yang kedua ada nalar, isi yang masuk akal. Untuk membujuk seseorang atau pihak lain, kita harus memiliki isi yang masuk akal agar orang yang kita bujuk itu terbujuk oleh kita. Kemudian yang ketiga itu ada sentuhan emosional. Sentuhan emosional ini berarti perasaan suka dan perasaan tertarik kepada hal yang kita bujuk kepada pihak lain tadi. Nah teman-teman, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu taktik pembujukan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang taktik pembujukan yang pertama. Taktik pembujukan yang pertama yaitu memberikan kemudahan secara aktif atau sering disebut sebagai aktif fasilitatif. Aktif fasilitatif itu sendiri adalah di sini kita harus mempersiapkan secara matang hal-hal yang ingin kita bujuk kepada pihak yang ingin kita bujuk agar pihak itu mau terbujuk oleh bujukan kita. Misalnya kita mempersiapkan data atau informasi untuk meyakinkan pihak lain agar terbujuk. Untuk taktik pembujukan yang kedua itu ada memberi kemudahan pasif atau sering disebut pasif fasilitatif. Kegiatan di pasif itu sangat berbanding terbalik yang dilakukan oleh kegiatan aktif tadi. Kalau di kegiatan aktif, kita itu harus mengumpulkan data dan informasi untuk membujuk seseorang. Kalau di kegiatan pasif ini, kita tidak melakukan apapun. Karena kadang untuk melakukan pembujukan itu, kita tidak perlu terburu-buru mendapatkan hasil dari pihak yang ingin kita bujuk. Kita perlu memberikan kesempatan untuk berpikir kepada pihak lain agar pihak lain itu memikirkan secara matang apakah dia mau atau tidak mau untuk melakukan kegiatan yang kita bujuk bersama kita tadi. Yang terakhir, keterampilan membujuk. Keterampilan membujuk ada beberapa macam. Yang pertama itu bangun kredibilitas dengan cara kembangkan pengetahuan Anda di bidang pekerjaan yang membutuhkan bantuan orang lain. Jaga hubungan dekat dan akrab. Sajikan informasi yang dapat diandalkan. Lakukan presentasi yang dinamis. Kembangkan rasa saling percaya. Yang terakhir, minta bantuan pihak ketiga. Kedua, ada gunakan pendekatan positif dan bijaksana. Kita harus berasumsi bahwa pihak yang akan kita bujuk itu adalah orang yang pintar dan dewasa. Jadi jangan meremehkan, tetaplah hormat, sopan, dan bijak. Tiga, jelaskan dengan baik maksud kita. Kita sebagai pembujuk harus tahu apa yang kita inginkan. Persiapkan dan pelajari secara cermat apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Yang keempat, sajikan bukti yang kuat guna untuk mendukung permintaan kita. Kita harus mampu menjelaskan kenapa permintaan kita itu penting dengan cara memberikan bukti yang mendukung. Yang kelima, sesuaikan permintaan kita dengan karakteristik orang yang kita bujuk. Jika orang yang kita bujuk itu termasuk orang yang cerdas dan rasional, maka alasan yang harus kita kemukakan itu harus logis atau bisa diterima dengan akal. Yang keenam, perhatikan kepentingan pihak yang kita bujuk. Kita harus mempertimbangkan keuntungan apa yang bisa diperoleh pihak yang kita bujuk jika pihak yang dibujuk bersedia memenuhi permintaan kita. Yang terakhir, sentuh aspek emosionalnya. Kadang
alasan rasional dan objektif itu belum cukup, maka sentuhlah hal-hal yang membangkitkan luapan emosi pihak yang kita bujuk. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai materi persuading atau membujuk. Ini udah nggak sih tugas MPI? Belum. Yang itu yang progres, ngerti nggak sih? Yang mana sih? Yang progres. Oh belum. Masa belum sih? Yang Belum. latar belakang belum? Aska Setia. Ya kenapa kan? Kalian udah dengar belum tentang pendaftaran Himasi? Belum, Tan. Apa tuh? Ada loh, udah dikirim di angkatan. Ada loh nih, di angkatan udah diliatin kan, ada kan? Oh iya. Yuk daftar kita yuk. Mau nggak? Iya, mau sih banyak tugas loh kita. Nggak apa-apa Iya, loh kak, biar nambah pengalaman aja gitu. Kita masuk kan kita sama-sama nih mau daftar. Iya, lah. Sesekali loh, cuman setahun cuman kok. Ah ya udahlah ya. Ya daftar aja. Ya udah berarti kita jadi ikut ya. Oke. Yuk.